Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Hobi Dolan teman-teman. Kali ini dalam video ini saya sedikit ingin berbagi kepada teman-teman calon jamaah haji tahun ini ya, agar bisa mengoptimalkan ya amal ibadah di tanah suci. Dalam beberapa video kemarin saya memberikan beberapa tips untuk membuat badan fisik kita itu lebih baik ya, jadi lebih optimal agar bisa mendukung peribadatan tatkala nanti berhaji di tanah suci. Nah, kali ini saya memberikan tips beberapa agar semua amalan ibadah yang teman-teman amalkan nanti di tanah suci itu bisa optimal. Optimal itu mengandung pengertian itu paling baik, paling tinggi, paling cocok bagi diri kita masing-masing. Tentu saja optimal antara satu jamaah dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, apa saja tips yang akan kita bahas? Jangan pergi dulu ya, simak terus video ini. Baik, yang pertama adalah teman-teman harus membuat agenda ya. Jadi rencana kegiatan pribadi gitu, manajemen waktunya. Tatkala dari Indonesia sampai di tanah suci, baik gelombang 1 atau gelombang 2 sama saja. Gelombang 1 kan nanti dari Indonesia kemudian ke Madinah. Di sana untuk beberapa hari, sekitar 8-9 hari di Madinah, kita sibukkan dengan ibadah sholat 5 waktu atau ibadah yang lain dekat dengan Masjid Nabawi di situ. Jadi bisa mengoptimalkan. Untuk gelombang 2 kan langsung ke Mekah ya, dari Jeddah, landing di Jeddah lalu ke Mekah, kurang lebih sekitar 30 harian berada di Mekah. Setelah itu baru ke Madinah lalu balik. Nah, teman-teman semua, jadi agenda waktu atau rencana kegiatan pribadi harus kita tulis ya, minimal ya. Nanti hari pertama ngapain aja, hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu adalah agenda yang ideal. Nanti pada perjalanannya pasti ada 1-2 yang tidak bisa kita jalankan. Ya, banyak faktor yang menjadi penyebabnya, bisa karena kondisi kita drop atau ada kegiatan yang lain. Tetapi dengan kita membuat agenda, rencana, planning yang baik, tentu saja kita tidak membuang-buang waktu percuma atau sia-sia waktu yang ada di sana. Untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji ini kan menunggunya sudah lama banget dan semua mengantri ya, berlomba-lomba ingin melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu optimalkan ya waktu itu sebaik mungkin. Yang kedua adalah selalu tanamkan ke kolbu kita itu sikap sabar teman-teman. Sikap sabar. Nah, ini pasti para ustadz, para guru-guru kita dari dulu atau yang telah manasik haji itu selalu menekankan ini, sikap sabar. Karena di sana kita 30-40 hari melaksanakan ibadah haji, kondisi fisik itu capek. Sedangkan kalau kondisi fisik capek itu nanti berpengaruh kepada mentalitas kita masing-masing. Kalau tidak dilatih semenjak saat ini atau yang telah lalu sampai saat ini, nanti susah untuk menerapkan sifat sabar itu di sana. Ya, masih terbawa terkadang itu kebiasaan di tanah air, seperti misalkan kita sebagai bos di tanah air, di sana itu merasa masih seperti bos. Kemudian di sini mempunyai jabatan yang tinggi gitu, di sana juga merasa mempunyai jabatan yang tinggi sehingga mudah mengatur teman-teman haji yang satu regu atau satu rombongan begitu. Jadi sikap sabar ini perlu kita tanamkan ke dalam kolbu kita masing-masing, menjaga lisan kita agar berkata baik selama ibadah haji dan setelah ibadah haji di sini gitu.
lisan kita jaga sebaik mungkin. Jangan biarkan lisan kita itu berkata yang tidak baik. Pengalaman tahun kemarin itu teman-teman, jadi kemungkinan ya manasiknya kurang bagus ya dari beberapa tempat itu. Jadi ada satu insiden ya di hotel tempat kami menginap itu, di musola tempat hotel kami menginap itu terjadi sedikit ketegangan ya. Jadi ada salah satu jamaah itu yang diingatkan agar jangan membuat gaduh di musola. Karena apa? Itu telah masuk waktu sholat dan azan akan dikumandangkan. Diberi pengertian agar mengkondisikan agar tidak ramai dan seterusnya lah. Tapi tidak terima, malah menantang-nantang ingin berkelahi. Na'udzubillah, hal seperti ini jangan sampai terjadi. Ada lain lagi, jadi ada satu masjid kampung itu, saat subuh itu pintunya belum dibuka. Ya sekitar 3:30 atau jam berapa sudah mepet mau azan itu. Tapi pintu masjid itu belum dibuka, marbotnya telat atau masih tidur gitu ya. Ada satu jamaah itu menggedor-gedor pintu itu, buka gitu. Nah, itu tidak boleh. Kita itu tamu di sana, kita itu bukan mukim di sana, bukan orang sana. Jadi sikap sabar itu harus dikedepankan. Akhlak yang baik itu harus kita selalu kita realisasikan ya, kita amalkan seperti itu. Sikap sabar dan lisan kita jaga agar ibadah haji kita itu menjadi ibadah yang benar-benar bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu memperbanyak amalan sunnah ya. Kalau wajib itu sudah tidak perlu kita sampaikan lagi ya. Wajib salah satunya itu ya misalkan sholat 5 waktunya itu kan berjamaah di masjid atau di musola atau di masjid di sekitar hotel atau masjid di hotel itu berjamaah. Itu paling afdol kalau di Madinah ya Masjid Nabawi, kalau di Mekah ya Masjidil Haram. Itu bagi laki-laki usahakan untuk selalu berjamaah. Amalan-amalan sunnah itu apa saja? Itu ya sholat-sholat sunnah yang lain itu, misalkan sholat duhanya, sholat lailnya, atau sholat mutlak yang lain ya, di mana kita ingin bermunajat kepada Allah, karena di sana itu salah satu tempat yang makbul ya, yang dikabulkan, yang mudah doa kita itu bisa terkabul itu di tanah suci itu. Jadi memperbanyak sholat, di mana di dalam sholat itu kan kita berdoa pada Allah, perbanyak tatkala kita sujud di tahiyat terakhir itu perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pengalaman yang saya pernah terjadi tahun kemarin ya teman-teman sekalian ya, itu jadi saya waktu di Madinah itu diberi kabar dari rumah bahwasanya bapak saya itu sakit, jadi didiagnosa itu sakit empedunya itu dari dokter itu. Kemudian meminta untuk mendoakan agar bapak diberikan keringanan penyakitnya. Setelah itu sampai selesai haji saya selalu berdoa agar Allah memberikan keringanan dan kesembuhan kepada bapak. Singkat cerita itu setelah kembali dari haji saya diberitahu selang beberapa hari setelah disampaikan bahwasanya bapak saya itu sakit, sakit empedunya itu sembuh. Diperiksakan ke dokter lagi itu sembuh. Wallahu a'lam, itu kebetulan atau karena doa yang saya panjatkan pada Allah, saya nggak tahu. Tapi saya yakin di sana salah satu tempat yang doa-doa kita mudah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ya, syarat-syarat doanya itu juga harus kita jaga benar-benar. Salah satunya itu makanan yang halal. Mulai saat ini makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita harus halal. Bukan zatnya saja yang halal ya, cara mendapatkannya itu, harta itu harus halal juga. Makanya itu mudah dikabulkan di sana. Jadi banyak doa yang kita panjatkan, salah satunya dengan memperbanyak sholat, di mana di dalam sholat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya itu bersedekah ya. Jadi
mulai dari sekarang yang calon jamaah haji teman-teman semua itu kumpulkan duit yang banyak itu, tukarkan. Kalau nukar duit harus sekarang ya, nanti kalau mendekati haji itu kursnya itu naik. Sekarang tukarkan pecahan yang banyak itu, 5 rial itu, nanti kita berikan kepada orang-orang di sana. Salah satunya itu petugas kebersihan yang ada di sekitar masjid itu. Mereka orang-orang yang bekerja berasal dari luar Arab ya. Jadi kita berikan kepada mereka atau kepada siapapun yang berhak menerima sedekah, itu berupa harta, yaitu uang, atau sedekah tenaga teman-teman. Jadi kalau ada rekan kita, teman kita yang butuh bantuan, pokoknya entengan, kalau orang Jawa itu entengan ya, itu ringan tangan gitu. Jadi kita itu mudah membantu, dan itu ikhlas karena Allah gitu. Kita mengharapkan ridha Allah itu, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau teman kita itu ada yang sakit ya, nggak bisa berjalan, butuh kursi dorong, ya kita sebisa mungkin ini bagian saya aja, kalau bisa saya gitu, mengukur diri kita sehat, kita bantu untuk mendorongnya. Dan semualah ya, kita keluarkan kemampuan kita, kemampuan terbaik kita, amalan terbaik kita tatkala di sana dengan bersedekah. Kemudian tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran itu juga harus kita tadi buat agenda ya. Sebisa mungkin khatam Quran minimal sekali lah di sana itu tatkala haji itu, atau idealnya 2 kali. Kalau yang bacanya masih pelan-pelan itu 2 kali lah, 2 kali khatam Quran itu baik, itu bagus. Caranya gimana ya, seperti pas tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi sebelum dan sesudah sholat wajib itu kita rutinkan baca minimal 2 lembar 2 lembar sebelum sholat dan 2 lembar setelah sholat, atau 4 lembar sebelum sholat dan 4 lembar setelah sholat. 1 juz itu kurang lebih kan 10 lembar. Itu kalau satu sholat itu ya, sholat wajib itu kita 2-4 lembar, dikalikan 5 kan sudah banyak itu. Jadi nanti bisa khatam berkali-kali, atau kalau yang sudah hafidz kan lebih cepat ya, 1 juz setengah jam atau kurang dari itu, maka dia lebih cepat menghatamkan Al-Quran. Tilawah Quran kita perbanyak. Jadi jangan bengong sampai di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram malah scroll mainan HP ya, buka-buka informasi yang mungkin kurang berguna bagi kita saat itu ya. Itu jangan. Dan kita ngontrol kerjaan di tanah air ya, kalau tidak darurat nggak usah gitu. Kita optimalkan lagi, sekali lagi kita optimalkan ibadah kita di sana dengan mengkaji Al-Quran, tilawah Al-Quran. Paling mudah kita bersedekah, kita bantu orang lain, seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, jangan lupa juga menghadiri majelis ilmu ya. Itu kalau di Madinah itu ada halakoh yang pengajian gitu, itu di pintu 19 itu. Biasanya setelah pada maghrib sore itu ada pengajian yang mengampu itu ustadz-ustadz yang sedang belajar di sana, di Madinah itu. Nanti bergantian. Setelah maghrib ada di pintu 19, jangan lupa ya, di pintu 19 Masjid Nabawi. Lalu teman-teman, bagi yang fasih bacaan Qur'annya baik, itu tularkanlah ke teman-teman yang lain. Misalkan dalam satu regu atau satu kamar itu kan berempat atau berlima. Itu mana ya nanti bacaannya yang paling baik, itu berusahalah membuat halakoh kecil gitu, satu kamar itu. Jadi ngajilah sehari ya 30 menit atau 1 jam itu, membimbing rekan-rekan yang lain untuk tahsin ya, memperbaiki bacaan Al-Quran itu. Dibuat situ. Jadi halakoh kecil di dalam kamar dan rutinkan itu, biar waktu kita tidak terbuang percuma itu. Kemudian apalagi ya teman-teman, kurang lebih itu ya yang sedikit bisa saya sampaikan, atau nanti teman-teman bisa memberi masukan ya kepada panitia haji tahun ini untuk memberikan informasi. Salah satunya itu hotel
kamar barokah. Kamar barokah itu kamar yang digunakan untuk melepas rindu sepasang suami istri. Karena apa? Ini kadang masih pada malu-malu. Itu panitia haji itu juga tidak memberikan informasi yang terang gitu ya. Padahal dari sekian ribu jamaah haji itu kan perlu ya menyalurkan hasratnya kepada pasangannya gitu. Jadi alangkah baiknya itu dibuka saja itu informasi mengenai kamar barokah, tarifnya berapa, waktunya berapa lama, dan seterusnya itu. Kalau tahun kemarin itu pengalaman kan cari info sendiri itu, langsung nanya ke petugas haji itu dapat satu kamar tuh 50 real gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya, kita keluarkan uang untuk menyewa kamar barokah, itu kan juga ibadah. Tapi alangkah baiknya kalau diberikan informasi mengenai kamar barokah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita mengoptimalkan waktu yang ada di sana dengan membuat agenda rencana kegiatan pribadi kita masing-masing ya. Jadi supaya kegiatan kita, amal ibadah di sana itu bisa berjalan lancar, baik itu, dan menghasilkan ya perbaikan rohani kita. Jangan menjadi haji tamatuk teman-teman. Apa haji tamatuk? Nah, itu Indonesia kan melaksanakan haji tamatuk. Haji tamatuk itu tanya itu tangi, manya itu mangan, tunya itu turu. Tamatuk, tangi, mangan, turu. Bahasa Indonesia itu bangun, makan, tidur lagi. Bangun, makan, tidur lagi. Karena memang dari sekian puluh ribu itu ada yang seperti itu. Ada gitu. Jadi tingkatan kualitas dari para jamaah itu kan bermacam-macam. Jangan sampai menjadi haji tamatuk. Itu tangi, mangan, turu. Optimalkan ilmu kita, optimalkan amal kita. Semoga calon jamaah haji tahun 2023 ini semua bisa diberikan kesehatan fisik ya, dan bisa menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kira saya akhiri cukup sekian. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen, dan share ke media lain agar khususnya para calon jamaah haji ya tahun ini itu bisa mengerjakan haji dengan sebaik mungkin ya, seoptimal mungkin. Jadi kualitasnya bisa naik dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.